memulai pembelajaran pada hari ini, Ustazah ingin bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah doakan semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar di rumah walaupun kita tidak bisa bertatap secara langsung. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Bagaimana sikap berdoa? Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, tadi kita telah berdoa bersama. Sekarang Ustazah ingin bertanya, kira-kira kalian masih ingat tidak ya dengan tokoh-tokoh yang ada dalam buku JSIT ini? Ya, benar sekali, ada beberapa tokoh dalam buku JSIT ini. Di antaranya ada Salman, Ika, Tigor, dan lain-lain. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa Salman, Ika, Tigor, dan lain-lain merupakan warga negara Indonesia? Sebagai warga negara Indonesia, Salman, Ika, Tigor, dan lain-lain tentu memiliki hak dan juga kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Baik, sebelum kita membahas mengenai apa saja hak dan juga kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, Ustazah ingin bertanya lagi. Kira-kira apa yaitu hak dan juga kewajiban? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Hak adalah segala hal yang harus kalian peroleh atau kalian dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Berkaitan dengan materi tersebut, tahukah kamu hari ini kita akan belajar apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari mengenai hak dan juga kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan membahas beberapa tari kreasi yang ada di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dengan benar. Yang kedua, siswa mampu membedakan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur tari kreasi daerah dengan benar. Dan yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi jenis tari kreasi dengan benar dan teliti. Dalam menjalani kehidupan sosial, sebagai warga negara tidak terlepas dari banyak nilai dan norma yang mengatur. Indonesia adalah salah satu negara yang demokratis dan terbuka, memiliki aturan yang jelas serta tidak bermakna ganda. Seperti yang telah Ustazah jelaskan tadi, bahwa hak adalah kuasa untuk menerima sesuatu yang semestinya diterima. Secara umum, hak dapat didefinisikan sebagai apa-apa yang diperoleh. Sedangkan kewajiban adalah beban atau tanggung jawab yang harus dilakukan. Kehidupan bernegara tidak dapat berjalan dengan lancar jika warga masyarakat tidak melaksanakan hak dan juga kewajiban secara seimbang. Hak dan kewajiban
harus berjalan secara seimbang untuk membangun masyarakat sejahtera. Baik anak-anak, sekarang kalian telah mengetahui apa itu hak dan juga apa itu kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sekarang Ustazah akan memberikan contoh hak sebagai warga negara Indonesia. Disimak ya. Berikut adalah beberapa hak sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum. Hak mendapatkan perlindungan hukum adalah hak yang paling mutlak. Hak ini tidak mengenal status atau kedudukan seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, hak ikut serta dalam upaya membela negara. Setiap warga negara berhak ikut serta dan berperan aktif dalam upaya membela negara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Yang keempat, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara wajib membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dengan kita tepat membayar pajak, kita bisa menikmati sarana dan juga prasarana yang telah diberikan oleh pemerintah. Yang ketiga, setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan yang ada. Yang keempat, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa semakin maju dan semakin berkembang dan lebih baik lagi. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku, banyak bahasa, budaya, adat, hingga ketarian daerahnya. Nah, anak-anak, setiap daerah memiliki tarian yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, banyak tarian daerah yang mengalami perkembangan dan berbagai macam variasi. Akhirnya, setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Baik anak-anak, sekarang Ustazah ingin bertanya, apa yang kamu ketahui tentang tari kreasi? Iya, benar sekali. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari tari tradisional. Tari kreasi terdiri dari 3 jenis.
Yang pertama, ada tari kreasi daerah atau tradisional. Yang kedua, tari kreasi modern. Dan yang ketiga, tari kreasi kontemporer. Baik, sekarang kita bahas satu-satu ya jenis-jenis tari kreasi ini. Yang pertama, tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan baik dari bentuk, gerak, maupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Yang kedua, tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak maupun aspek lainnya. Jenis tari yang ketiga adalah tari kreasi kontemporer. Adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Baik anak-anak, tadi Ustazah telah menjelaskan mengenai beberapa jenis tari kreasi. Tahukah kalian bahwa selain terdapat jenis, ternyata tari kreasi juga memiliki beberapa bentuk. Nah, bentuknya dapat berupa tari tunggal, tari berpasangan, dan juga tari berkelompok. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada tari tunggal. Tari tunggal ini adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari tari tunggal. Gambar pertama, ada tari gambir anom. Tari gambir anom merupakan tarian yang berasal dari Jawa Tengah. Gambar kedua, ada tari baris. Tari baris ini merupakan sebuah tarian yang berasal dari daerah Bali. Gambar ketiga adalah tari klasik Gatotkaca. Seperti namanya, tari klasik Gatotkaca ini berasal dari pewayangan dan menceritakan tentang kehidupan Gatotkaca. Sekarang kita akan membahas bentuk tari yang kedua, yaitu tari berpasangan. Berikut ini adalah contoh beberapa tari berpasangan. Yang pertama, ada gambar tari serampang 12. Tari serampang 12 ini berasal dari Melayu Deli. Gambar kedua adalah tari payung. Tari payung berasal dari Sumatera Barat. Gambar yang ketiga adalah tari pemburu kijang. Tari pemburu kijang berasal dari daerah Jawa Tengah. Dan yang terakhir adalah bentuk tari berkelompok. Berikut ini adalah beberapa contoh dari tari berkelompok. Gambar pertama, ada tari merak. Tari merak ini berasal dari Jawa Barat. Gambar kedua adalah tari yapong. Tari yapong ini berasal dari Jakarta. Gambar ketiga adalah tari manuk rawa. Nah, tari manuk rawa ini berasal dari sendera tari Mahabharata. Nah, anak-anak, selain memiliki jenis dan juga bentuk, ternyata seni tari juga memiliki beberapa unsur penting, yaitu unsur utama dan juga unsur tambahan. Kita bahas satu-satu ya. Unsur yang pertama adalah unsur utama. Nah, unsur utama seni tari adalah unsur esensial dan pokok yang harus melekat dalam sebuah tarian. Berikut ini ada 3 unsur utama dalam seni tari yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada wiraga atau raga, yang kedua ada wirama atau irama, dan yang ketiga ada wirasa atau rasa. Baik, Ustazah akan menjelaskan ketiga unsur utama ini satu persatu ya. Yang pertama ada wiraga atau raga.
Wiraga dalam bahasa Jawa berarti raga, yang dalam konteks seni tari biasa dikenal dengan gerakan. Selanjutnya ada wirama atau irama. Nah, tidak mungkin sebuah seni tari hanya melulu penari bergerak ke sana kemari tanpa adanya musik yang mengiringi. Musik berfungsi untuk mengiringi gerakan penari. Kemudian ada wirasa atau rasa. Seni tari harus bisa menyampaikan pesan dan suasana perasaan kepada penonton melalui gerakan dan juga ekspresi penari. Unsur yang kedua adalah unsur tambahan. Nah, unsur tambahan ini adalah pelengkap dari ketiga unsur seni tari yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Akan tetapi, unsur tari ini tidak serta-merta dapat diabaikan begitu saja, karena unsur ini sangat mendukung sebuah tarian. Bisa jadi, apabila beberapa unsur tambahan ini tidak diperhatikan, maka dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah pertunjukan senda tari. Berikut adalah beberapa unsur tambahan. Yang pertama, ada tata rias dan kostum. Yang kedua ada pola lantai. Yang ketiga ada setting panggung. Dan yang terakhir ada properti. Baiklah anak-anak, sebelum Ustazah mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ustazah akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, kita telah membahas materi mengenai hak dan juga kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Ingat, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara seimbang. Kemudian, tadi kita telah membahas mengenai seni tari. Ingat, jenis tari kreasi ada 3. Yang pertama, tari kreasi tradisional atau daerah. Yang kedua, tari kreasi modern. Yang ketiga, tari kreasi kontemporer. Selain jenis, kita juga telah mempelajari mengenai bentuk-bentuk tari kreasi. Ingat, bentuk tari kreasi ada 3. Yang pertama ada tari tunggal, yang kedua ada tari berpasangan, dan yang ketiga ada tari berkelompok. Dan yang terakhir, kita juga membahas 2 unsur penting yang terdapat dari seni tari, yaitu unsur utama dan juga unsur tambahan. Tahukah kalian anak-anak bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang adalah kondisi di mana hak baru dituntut setelah kewajiban terlaksana dengan baik. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi sepeninggalku sifat monopoli atau mementingkan diri sendiri dan beberapa kemungkaran. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pesan Tuhan kepada kami untuk menghadapi hal itu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu." Dari hadis ini sangat jelas menerangkan bahwa sepeninggalan Rasulullah akan muncul sifat-sifat egois atau mementingkan diri sendiri dan munculnya beberapa kemungkaran. Oleh karena itu, Rasulullah berpesan agar kita menunaikan kewajiban lebih dahulu sebelum menuntut hak. Jika demikian, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Insya Allah. Baiklah, sebelum Ustazah menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bagaimana sikap berdoa? Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Anak-anak, itulah materi yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Ustazah tutup. Assalamualaikum.